Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Maisya Rizky. Saya dari kelas 12 mesin 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan macam-macam organisasi internasional. Yang pertama ada pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi keamanan dan lainnya. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut N.A. Mariam Green, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian di antara 3 atau lebih negara. Yang kedua, menurut D.W. Boet, organisasi permanen yang dibentuk berdasarkan traktat yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dan memiliki kriteria tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Boer Mauna, perhimpunan negara-negara merdeka dan berdaulat yang memiliki tujuan meraih kepentingan bersama melalui organ-organ yang ada dalam perhimpunan tersebut. Yang kedua, ada fungsi organisasi internasional. Setiap organisasi memiliki fungsi khusus yang berbeda, tapi secara umum, organisasi internasional memiliki 8 fungsi di bawah ini. Yang pertama ada fungsi artikulasi dan agresi, yaitu organisasi internasional bisa menjadi forum diskusi dan negosiasi sehingga setiap anggota bisa menjalankan proses artikulasi dan agregasi kepentingan negaranya dalam konteks hubungan internasional. Yang kedua ada fungsi norma. Organisasi internasional dapat menetapkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib dipatuhi, tidak saja oleh para anggotanya, tapi juga seluruh dunia. Yang ketiga, fungsi rekrutmen. Organisasi internasional juga memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem perpolitikan internasional. Yang keempat ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi sebuah organisasi internasional dilakukan dengan cara mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggotanya yang dijalankan secara sistematis. Yang kelima ada fungsi pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat organisasi internasional biasanya ditetapkan dengan mempertimbangkan dan merujuk pada tindakan di masa lalu, perjanjian ad hoc, dan sebagainya. 6. Ada fungsi pengesahan peraturan. Organisasi internasional juga berfungsi mengesahkan berbagai macam aturan yang akan diberlakukan dalam sistem internasional, berkaitan dengan lembaga kehakiman yang memiliki fungsi yudikatif. Yang ketujuh ada fungsi informasi. Setiap negara anggota organisasi internasional memiliki peran yang sama dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam rangka kepentingan umum. 8. Ada fungsi operasional. Dalam organisasi PBB, terdapat beberapa organisasi yang menjalankan fungsi operasional, yaitu UNICEF, Perlindungan Anak, dan UNHCR, mengatasi masalah pengungsi. Lanjut, yang ketiga ada tujuan organisasi internasional. Tujuan organisasi internasional terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik, sedangkan tujuan sesuai dengan karakteristik organisasi. Sedangkan tujuan umum organisasi internasional adalah untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh hukum internasional, lalu berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Yang keempat, ada macam-macam organisasi internasional. Hingga saat ini, terdapat bermacam-macam organisasi internasional yang bisa dibedakan berdasarkan jenis keanggotaan, ruang lingkup wilayah, bidang kegiatan, pola kerjasama, dan fungsinya. Macam-macam organisasi internasional berdasarkan bentuk organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdiri dari
PBB, ASEAN, dan WTO. Lalu ada organisasi non-pemerintah yang beranggotakan kelompok-kelompok swasta yang berkonsentrasi pada bidang tertentu, seperti Palang Merah Internasional dan Greenpeace. Lalu yang kedua, berdasarkan wilayah, organisasi internasional global yang wilayah kegiatan dan keanggotaannya mencakup seluruh dunia, seperti PBB, OKI, dan GNB. Lalu ada organisasi internasional regional yang wilayah kegiatan dan anggotanya berada di suatu kawasan regional yang sama, seperti ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, dan EEC di Eropa. Lalu yang ketiga, berdasarkan kegiatan. Di bidang ekonomi, ada International Chamber of Commerce atau ICC. Di bidang lingkungan hidup, ada United Nations Environment Program atau UNEP. Di bidang kesehatan ada World Health Organization atau WHO. Di bidang komoditas ada International Wool Textile Organization atau IWTO. Di bidang perdagangan ada World Trade Organization atau WTO. Selain kelima organisasi tersebut, Indonesia menjadi anggota banyak organisasi internasional lain diantaranya. Di antaranya, organisasi di bawah naungan PBB seperti UNDP, WHO, UNESCO, FAO, UNIFEM, UNHABITAT, dan ILO. Lalu ada Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC, lalu ada World Trade Organization atau WTO, lalu ada Asian Free Trade Area atau AFTA, atau Group of 20 atau G20. Lalu ada International Committee of the Red Cross atau ICRC, lalu ada International Criminal Police Organization atau ICPO, Interpol, lalu ada International Association of Anti-Corruption Authorities atau IAACA. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.